Selamat datang di Bayangan Malam. Di sini, setiap cerita bukan sekedar kisah, tapi peringatan. Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, komen, dan share. Karena malam ini, aku akan membawamu ke sebuah perjalanan yang tak akan mudah kamu lupakan. Ini adalah kisah nyata tentang bulan madu yang berubah menjadi teror. Tentang aku dan istriku yang diikuti oleh sosok tanpa kepala sejak menginap di sebuah homestay tua di Bali. Dan jika kamu berani mendengarnya, ingat, jangan dengarkan sendirian. Aku masih ingat persis malam itu. Malam pertama bulan madu kami di Ubud, Bali. Aku, Alfa, baru 2 hari menikah dengan Mia. Kami memutuskan untuk menghindari hotel-hotel mewah dan memilih homestay tradisional agar lebih menyatu dengan alam. Pilihan itu sekarang terasa seperti kesalahan terbesar dalam hidupku. Homestay itu milik Pak Mahdewi Rata, seorang pria tua ramah dengan senyum hangat, tapi matanya seperti menyimpan sesuatu. Dari depan, bangunannya tampak sederhana, dengan dinding batu padas, atap jerami, dan ukiran Bali di setiap sudut pintu. Namun yang membuatku sedikit tidak nyaman adalah balkon kayu di lantai 2 yang menghadap ke kebun pisang gelap dan hening. Saat check-in, Pak Madi sempat berkata, "Kalau malam, jangan terlalu lama di balkon, apalagi kalau ada yang memanggil. Kadang ada tamu yang tidak terlihat." Atu mengira itu hanya candaan orang tua desa. Mia malah tersenyum dan membalas ringan, "Ah, jadi ada hantu ya, Pak?" Pak Madi hanya menatap sebentar, lalu mengalihkan pembicaraan. Sekitar pukul 11 malam, aku dan Mia duduk di ranjang, memandangi bulan dari jendela. Angin malam Bali terasa lembut, membawa aroma bunga Kamboja dari halaman. Aku sedang merapikan kamera di meja kecil saat Mia berkata pelan, "Alfa, itu ada orang di balkon." Aku langsung menoleh. Dari balik tirai tipis, aku melihat siluet hitam tinggi berdiri di ujung balkon. Awalnya kupikir itu pegawai homestay, tapi bentuk tubuhnya aneh. Bahunya sangat lebar dan kepalanya tidak ada. Tubuhku menegang. Aku melirik Mia. Dia sudah memegang tanganku erat. Mungkin cuma bayangan pohon," kataku, mencoba menenangkan. Tapi saat itu juga suara langkah berat terdengar di balkon. Duk, 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 semakin mendekat ke arah pintu geser kamar. Kami terpaku menunggu suara itu berhenti, tapi malah terdengar suara napas berat di balik pintu kaca, seperti seseorang yang lelah berlari. Aku memberanikan diri melangkah pelan ke arah tirai. Perlahan, aku menggesernya. Kosong. Tidak ada siapapun di balkon. Aku pikir itu sudah selesai. Tapi sekitar 5 menit kemudian, ketukan pelan terdengar di pintu kamar. 3 kali. Tok, tok, tok. Tidak terlalu keras tapi cukup untuk membuat bulu kuduku berdiri. Aku pikir mungkin Pak Amade atau pegawai yang ingin bicara. Jadi aku langsung membukanya. Lorong itu gelap dan kosong. Tidak ada satupun orang di sana. Tapi aku melihat jejak kaki basah di lantai kayu berukuran besar mengarah lurus ke depan pintu kamar kami, lalu berhenti di ambang. Yang membuatku semakin merinding adalah jejak itu tidak mengarah kembali. Seolah sesuatu berdiri di sana, menatap kami, lalu menghilang begitu saja.
Malam itu kami akhirnya mencoba tidur. Mia memelukku erat, tapi tubuhnya dingin seperti es. Sekitar pukul 2, ia mulai gelisah, menggumam dalam tidurnya. Jangan ambil kepalaku." Aku langsung membangunkannya. Wajahnya pucat, matanya basah, napasnya terengah. Aku mimpi ada sosok tinggi hitam. Dia nggak punya kepala tapi bawa sesuatu. Kayak karung, Al. Dia buka karung itu, isinya kepala manusia, Al. Kepalanya mirip kamu. Aku mencoba menertawakannya, pura-pura menganggap itu hanya mimpi buruk. Tapi jauh di dalam hati, aku merasa sesuatu yang buruk memang sedang bersama kami malam itu. Sekitar pukul 3, aku terbangun lagi. Suara daun pisang bergesekan terdengar dari luar, disertai langkah berat di tanah. Aku mengintip lewat celah tirai, terlihat bayangan panjang berjalan di kebun. Bayangan itu tidak normal, terlalu tinggi, tubuhnya goyah, dan di bagian lehernya hanya ada potongan kasar, seperti habis ditebas. Aku mundur perlahan, tapi papan lantai berderit. Bayangan itu langsung berhenti. Aku bisa merasakan dia menatapku, meski tidak punya kepala. Beberapa detik kemudian, duk, 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 suara langkah itu kembali terdengar, kali ini mendekat ke arah tangga menuju balkon kamar kami. Aku dan Mia langsung memutuskan untuk menutup semua tirai dan mengunci pintu balkon. Aku memegang kamera, berharap kalau aku berhasil memotretnya, aku akan tahu bahwa ini hanya orang iseng atau bayangan aneh. Tapi saat aku bidik kamera ke pintu balkon, layar LCD memperlihatkan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Sesosok hitam tinggi, tanpa kepala, berdiri diam di luar pintu kaca itu. Begitu dekat, seperti menempelkan wajah tak terlihatnya pada kaca itu. Aku menurunkan kamera. Kosong. Aku potret lagi. Ada. Kosong. Ada. Seolah dia hanya mau dilihat lewat lensa. Sekitar pukul 4 pagi ketika aku hampir tertidur, ketukan lagi terdengar. Kali ini lebih keras dan cepat. Tok, tok, tok. Aku memberanikan diri membuka pintu kamar. Lorong kembali kosong, tapi sekarang jejak kaki basah itu mengarah ke dalam kamar kami. Berhenti tepat di sisi ranjang tempat Mia tidur. Aku menatap Mia. Dia masih tertidur pulas. Di balik tirai, aku merasa ada sesuatu yang bergerak perlahan, seolah menunggu waktu untuk masuk penuhnya. Dan saat aku hendak mendekat untuk memastikan, suara ayam jantan dari kejauhan terdengar. Suara itu memecah keheningan. Bayangan di balik tirai berhenti bergerak. Sejenak kemudian, udara dingin yang menusuk kulit mulai menghangat. Aku tidak tahu kenapa, tapi saat itu aku merasa malam ini belum selesai, hanya sedang bertunda. Pagi harinya, Mia terlihat lesu. Matanya sembab, wajahnya pucat, dan dia bilang tidurnya dipenuhi mimpi yang sama seperti malam sebelumnya. Aku mencoba bercanda. Mungkin karena kita kecapean, sayang. Setelah ini kita santai aja. Kami turun ke ruang makan homestay. Pak Made sudah menunggu, menyeduh kopi Bali yang aromanya pekat. Namun tatapannya langsung tertuju ke wajah Mia. "Malamnya kurang nyenyak ya?" tanya beliau dengan nada datar. Aku dan Mia saling melirik. Aku memilih menjawab sekenanya. "Ah,
Namanya juga di tempat baru, Pak. Perlu penyesuaian. Pak Made hanya mengangguk, lalu menambahkan, "Kalau malam nanti, ingat ya, jangan keluar lewat gerbang samping, apalagi setelah jam 9. Tidak semua yang berkeliaran waktu malam itu manusia." Nada suaranya berat dan matanya tidak lepas dari wajah Mia. Aku menganggap itu cuma kepercayaan lokal. Tapi di kepala Mia, aku bisa lihat kalimat itu menancap. Hari itu kami mengunjungi beberapa pura, sawah terasering, dan pasar seni. Mia tampak mulai ceria sampai sore tiba. Di jalan menuju homestay, kami bertemu Kadek Ayu, pegawai homestay yang selalu terlihat sibuk. Dia tersenyum tipis sambil berkata, "Malam ini ada festival di desa sebelah. Kalau mau lihat, lewat gerbang depan saja, jangan samping." Lagi-lagi, larangan soal gerbang samping. Aku mulai penasaran, tapi tidak bertanya. Sekitar jam 9 malam, Mia tiba-tiba mengajakku keluar. "Sayang, mumpung lagi di sini, ayo kita lihat festivalnya. Katanya ada tarian barong yang bagus banget." Aku ragu. "Tapi kita harus jalan agak jauh kalau lewat depan." Mia tersenyum. "Lewat samping aja, kan lebih dekat." Aku sempat mengingat larangan Pak Made, tapi entah kenapa aku mengalah. Keputusan itu adalah kesalahan besar. Gerbang samping homestay itu kecil, hanya cukup untuk satu orang lewat, dan langsung mengarah ke jalan setapak di antara kebun kelapa. Udara di sana lembab, bau tanah basah tercium pekat. Lampu jalan tidak ada, hanya sinar bulan yang menembus sela-sela daun. Sekitar 200 meter berjalan, kami mulai mendengar suara gamelan dari kejauhan. Tiba-tiba, dari arah depan, terlihat sosok penari barong berjalan sendirian. Kostumnya berwarna merah dan emas, bulu putihnya berkilau di bawah cahaya bulan. Tapi ada yang aneh, langkahnya goyah, seperti tidak seimbang. Dan ketika dia mendekat, aku menyadari sesuatu yang membuat dadaku sesak. Di atas bahunya tidak ada kepala. Kepala barong yang biasanya besar dan megah tidak ada di sana. Hanya leher gelap yang seperti sobekan kain tua. Aku spontan memegang tangan Mia erat-erat. Sosok itu terus berjalan melewati kami, tidak mengeluarkan suara. Hanya aroma anyir seperti darah yang menyengat hidung. Kami terpaku sampai dia hilang di tikungan. Kami memutuskan membatalkan niat ke festival dan langsung kembali. Begitu masuk homestay lewat gerbang samping, kami kaget melihat Kadek Ayu berdiri di sana. Wajahnya pucat, matanya membelalak, dan dia berkata, Kalian lewat gerbang ini." Aku mengangguk pelan. "Kenapa memangnya?" Dia mendekat, suaranya bergetar. "Kalian sudah membangunkannya. Dia sudah tahu kalian ada di sini. Cepat, masuk kamar, kunci semua pintu." Sebelum kami sempat bertanya, dia pergi tergesa-gesa, seperti tidak mau bicara lebih banyak. Sekitar tengah malam, suara gamelan terdengar sayup-sayup dari luar kamar kami. Awalnya aku pikir itu dari festival. Tapi semakin lama semakin jelas, padahal jam sudah lewat pukul 1 malam. Aku mengintip dari jendela. Di halaman homestay yang kosong, kulihat bulu putih barong tergeletak di tanah, basah seperti habis dicelupkan ke air. Tiba-tiba, bulu itu bergerak sendiri, merayap seperti ular ke arah balkon kami. Aku mundur. Napasku memburu. Bulu itu berhenti di bawah balkon, lalu hilang begitu saja. Tapi yang membuatku benar-benar membeku
adalah ketukan pelan di pintu balkon yang menyusul setelahnya. Mia mulai menangis, memintaku untuk tidak membuka pintu. Aku mengangguk, tapi rasa penasaran menang. Perlahan aku mengintip lewat celah tirai. Di bawah cahaya bulan, di halaman dekat gerbang samping, berdiri sosok tinggi hitam tanpa kepala. Kali ini tidak memakai kostum barong. Tangannya panjang sampai lutut, jemarinya bengkok, dan di dadanya ada lubang besar seperti bekas tikaman. Dia tidak bergerak, tidak menatap, tapi aku tahu dia sedang menunggu kami keluar. Ketukan di pintu balkon menjadi semakin keras. Mia menutup telinganya. Aku mundur sambil meraih kamera. Saat aku mengarahkan lensa, sosok itu mengangkat tangannya perlahan-lahan, menunjuk tepat ke arah kamarku. Dan detik berikutnya, semua lampu di homestay mati. Ruangan tenggelam dalam kegelapan. Aku hanya bisa mendengar napas panik Mia dan detak jantungku sendiri yang berdegup cepat. Di luar, suara gamelan berhenti seketika, digantikan dengan suara langkah berat di balkon. Duk, duk, duk. Langkah itu berjalan bolak-balik, seperti sedang mencari celah masuk. Aku menahan napas, berharap dia pergi. Tapi tiba-tiba, ketukan 3 kali terdengar di pintu kamar. Pelan, teratur. Tok, tok, tok. Entah bagaimana kami berhasil bertahan sampai pagi. Saat membuka pintu, tidak ada siapapun di luar. Tapi di lantai kayu, jejak kaki basah masih ada. Kali ini mengarah menjauh dari kamar. Kami memutuskan untuk segera check out hari itu juga. Pak Madi terlihat lega ketika kami bilang akan pulang lebih awal. Namun sebelum kami pergi, dia berkata, kalau ada mimpi aneh atau suara yang mengikuti, jangan diladeni. Jangan pernah menyahut. Nada bicaranya seperti mengisyaratkan bahwa dia tahu sesuatu, tapi memilih tidak menjelaskannya. Perjalanan menuju Bandara Denpasar terasa berat. Mia memejamkan mata, mencoba tidur, tapi aku melihat tangannya gemetar. Saat antre check-in, aku menoleh ke belakang, dan darahku seolah berhenti mengalir. Di antara kerumunan wisatawan, ada sosok tinggi hitam berdiri diam, menghadap ke arah kami. Tidak ada kepala. Hanya tubuh besar yang tampak hitam legam di bawah cahaya lampu bandara. Aku berkedip sekali. Sosok itu hilang. Aku tidak tahu apakah itu halusinasi karena kurang tidur atau dia benar-benar ikut ke sini. Kami duduk di kursi pesawat dekat jendela. Saat pesawat mulai lepas landas, Mia menggenggam tanganku erat. Alfa, kalau nanti sampai rumah, kamu janji kita nggak usah ngomongin ini lagi ya. Aku mengangguk. Iya sayang, kita anggap ini semua selesai di sini. Tapi aku merasa kami hanya berbohong pada diri sendiri. Kami tiba di apartemen menjelang malam. Setelah membereskan koper, aku merasa sedikit tenang. Suara lalu lintas, lampu-lampu kota, semua terasa normal. Kami makan malam sederhana, lalu tidur lebih awal. Tapi sekitar pukul 2 pagi, tok, tok, tok. Ketukan 3 kali itu terdengar di pintu apartemen kami. Awalnya aku mengira itu satpam atau tetangga. Tapi ketika aku buka, lorong apartemen kosong. Namun ada satu hal yang membuatku langsung menutup pintu dengan cepat. Lantai koridor basah, meninggalkan jejak kaki besar, sama persis seperti di homestay Bali. Pagi harinya, aku memberanikan diri meminta satpam memutar rekaman CCTV koridor semalam.
kami menonton bersama. Jam 2.03, lorong terlihat kosong. Jam 2.04, dari ujung lorong, bayangan hitam besar muncul perlahan, berjalan menuju pintu apartemen kami. Tubuhnya tinggi, bahu lebarnya hampir memenuhi frame kamera. Kepala tidak ada. Sosok itu berhenti tepat di depan pintu kami. Dia tidak mengetuk dengan tangan. Dia hanya mengangkat bahunya sedikit dan suara ketukan terdengar. Lalu dia berdiri diam selama 5 menit penuh, tidak bergerak sama sekali, sampai akhirnya menghilang begitu saja dari frame, seolah larut dalam udara. Satpam menatapku. Wajahnya pucat. "Pak, itu bukan orang ya?" Aku tidak menjawab. Aku hanya memandangi layar dengan satu pertanyaan yang berputar-putar di kepalaku. Bagaimana caranya dia bisa ikut pulang bersama kami? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Bahkan saat aku mencoba menenangkan Mia dengan berkata semuanya akan baik-baik saja. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu kami tidak sendirian di apartemen ini. Awalnya gangguannya kecil. Pagi itu, Mia bilang sendok yang ia letakkan di meja dapur berpindah ke lantai tanpa suara. Siang hari, pintu lemari baju yang tadi tertutup rapat tiba-tiba terbuka setengah. Aku mencoba berpikir logis, mungkin pintu lemari tidak terkunci dengan baik, mungkin Mia lupa menaruh sendok di tempatnya. Tapi malamnya, saat aku pulang dari minimarket, aku melihat sesuatu yang membuat napasku tertahan. Di ruang tamu, kursi makan berputar sendiri perlahan. Seperti ada orang yang duduk, lalu berdiri lagi. Gangguan semakin jelas di malam kedua. Kami sedang menonton TV ketika lampu ruang tamu mulai berkedip cepat. Awalnya hanya satu lampu, lalu semua lampu di apartemen ikut berkedip bersamaan, menciptakan kilatan aneh di dinding. Dalam kilatan itu, aku melihat bayangan tubuh tinggi berdiri di pojok ruangan. Setiap kali lampu menyala, bayangan itu sedikit lebih dekat. Aku menghitung. Hanya butuh 4 kali kedipan lampu sampai dia hampir tepat di belakang sofa tempat kami duduk. Mia langsung mematikan TV, dan saat lampu kembali normal, bayangan itu sudah hilang. Tapi udara di ruangan masih dingin, menusuk tulang. Sekitar pukul 1 malam, Mia terbangun karena merasa sesak napas. Dia memegang lehernya sambil meringis. Saat aku menyalakan lampu, aku terkejut melihat bekas jari panjang di kulit lehernya. Merah, memanjang, seperti baru saja dicengkram kuat. "Beh, aku merasa tadi ada yang menunduk di sampingku, lalu tangannya dingin banget," Mia berbisik, matanya berkaca-kaca. Aku langsung memeriksa seluruh kamar, tapi tidak ada siapapun. Namun, dari cermin di meja rias, aku sempat melihat sesuatu bergerak cepat melewati belakangku. Hitam, tinggi, dan tak berkepala. Kami memutuskan tidur dengan lampu menyala. Tapi sekitar jam 3, bunyi seret terdengar dari ruang tamu. Aku mengintip dari pintu kamar dan jantungku hampir berhenti. Sofa kami bergeser sendiri ke tengah ruangan, lalu berhenti. Di belakang sofa itu, sosok tinggi hitam berdiri membelakangiku. Tubuhnya membungkuk sedikit seperti sedang menunggu. Tangannya yang panjang menggantung sampai hampir menyentuh lantai. Tiba-tiba, dia mulai berbalik,
Refleks aku menutup pintu kamar dan mengunci. Mia menatapku, ketakutan. Aku hanya bisa berkata pelan, "Dia ada di sini." Kalimat itu nyaris tak keluar dari mulutku. Napasku terasa berat. Mia memandangku, wajahnya pucat seperti kertas. Di luar pintu kamar, aku bisa mendengar bunyi langkah pelan yang bergerak menjauh. Lalu berhenti. Pagi harinya, aku memberanikan diri keluar kamar. Ruang tamu tampak normal. Sofa sudah kembali ke posisi semula. Tapi saat membuka pintu apartemen, aku tertegun. Di ujung lorong, berdiri seorang anak laki-laki berusia sekitar 6 tahun mengenakan kaos kuning pudar dan celana pendek. Dia memandangku lama, lalu berkata pelan, "Dia masih mencarimu." Sebelum aku sempat bertanya, anak itu berlari ke arah tangga darurat. Aku mengejarnya, tapi ketika sampai di sana, kosong. Tidak ada siapapun. Siang itu, aku menanyakan pada satpam apakah ada anak kecil yang tinggal di lantai kami. Satpam menggeleng. "Nggak ada, Pak. Di lantai ini semua orang dewasa. Anak kecil adanya di lantai 10. Itu pun cuma 2 orang. Dan tadi pagi mereka nggak keluar apartemen." Aku merinding. Berarti anak itu siapa? Sekitar pukul 11 malam, Mia terbangun karena suara ketukan pintu. Bukan 3 ketukan seperti biasanya, tapi ketukan cepat dan kecil, seperti tangan anak-anak. Aku mengintip lewat lubang pintu. Benar, anak itu ada di sana, tersenyum lebar, tapi ada yang membuat darahku berdesir. Senyumnya terlalu lebar, sampai hampir menyentuh telinga. Dia berbisik dari balik pintu. "Dia masih mencarimu." Lalu dia berlari lagi ke arah tangga darurat. Namun kali ini, sebelum pintu tangga tertutup, aku melihat sekilas bayangan tinggi hitam berdiri di balik pintu itu. Keesokan malamnya, aku sengaja berjaga sampai lewat tengah malam, kamera di tangan. Benar saja, tepat pukul 12.47, anak itu muncul lagi di lorong. Dia tidak mengetuk pintu, hanya berdiri sambil menatapku. Aku membidik kamera, dan saat layar fokus, ada sosok tinggi hitam tanpa kepala berdiri di belakangnya. Tangannya yang panjang hampir menyentuh kepala anak itu. Tapi anak itu tidak tampak terganggu. Seolah mereka saling mengenal. Aku menurunkan kamera, dan ketika menatap langsung, lorong sudah kosong. Tidak ada anak, tidak ada sosok. Hanya udara dingin yang mengalir dari arah tangga darurat. Aku berdiri di sana cukup lama, berharap anak itu atau sosok tinggi itu muncul lagi. Tapi lorong tetap sunyi. Dan di kepalaku, satu pikiran terus berputar. Aku harus tahu siapa mereka sebenarnya. Pagi itu, aku memberanikan diri menelpon Pak Made Wirata, pemilik homestay di Bali tempat semua ini berawal. Nada daring panjang, lalu terdengar suara serak di seberang. "Halo, Alfa. Kenapa menelpon tiba-tiba?" Aku tidak bertele-tele. "Pak, ada sesuatu yang mengikuti saya dan Mia sejak dari homestay itu. Sosok tinggi, hitam, tanpa kepala." Hening beberapa detik. Lalu suara Pak Madi terdengar berat. "Kalian tidak seharusnya keluar lewat gerbang samping malam itu."
Pak Made mulai bercerita. Puluhan tahun lalu, tanah tempat homestay berdiri adalah bagian dari kompleks pura kecil. Di belakang pura itu, ada makam prajurit yang gugur di pertempuran. Salah satu prajuritnya terkenal sebagai penjaga paling setia, tapi kepalanya hilang. Konon ditebas musuh dan tidak pernah ditemukan. Sejak itu, kata Pak Made, arwahnya tidak bisa pergi. Dia menjaga area itu, tapi juga marah pada orang asing yang melewati batas larangan. Aku bertanya, kalau memang dia marah, kenapa dia mengikuti kami sampai Jakarta? Suara Pak Made terdengar semakin pelan. Kalau dia menganggapmu sebagai musuh atau ancaman, dia akan terus mengejar kemanapun kamu pergi. Pak Made melanjutkan, dulu setiap kali ada tamu yang melanggar larangan itu, biasanya mereka hanya diganggu selama di Bali. Tapi ada satu kasus berbeda. Tahun 1998, sepasang pengantin dari Surabaya melanggar larangan yang sama. Mereka pulang ke rumah, dan dalam waktu 2 bulan, keduanya ditemukan meninggal di kamar tidur, tanpa kepala. Kepala mereka tidak pernah ditemukan. Aku terdiam. Tanganku berkeringat memegang ponsel lebih erat. Pak, apa yang harus saya lakukan? Pak Made menjawab singkat. Jangan lawan sendiri. Aku hendak bertanya lebih jauh, tapi tiba-tiba suara di telepon berubah. Bukan suara Pak Made lagi, melainkan nafas berat, dalam, dan lambat. Seperti seseorang berdiri tepat di belakangku, menempelkan mulutnya ke telingaku. Aku refleks menoleh. Tapi di belakangku hanya ada dinding apartemen. Pak Made, halo? Tidak ada jawaban. Sambungan terputus. Mia keluar dari kamar. Wajahnya pucat. Alfa? Barusan kamu bicara sama siapa? Pak Made. Tadi aku dengar ada suara nafas dari speaker HP-mu. Sama persis kayak yang pernah aku dengar di balkon homestay itu. Aku menelan ludah. Itu artinya, suara nafas itu bukan cuma gangguan sinyal. Itu dia. Dan kalau Pak Made benar, satu-satunya cara kami bertahan adalah mencari orang yang mengerti cara menghadapinya. Keesokan paginya, aku menghubungi Reza, teman lama yang tinggal di Jakarta dan punya banyak kenalan paranormal. Hanya butuh 1 jam sampai dia mengirim pesan. Datang ke rumah Pak Ngurah malam ini. Dia yang paling kuat yang aku tahu. Rumah Pak Ngurah terletak di pinggiran kota. Bangunan kayu tua dengan halaman penuh patung batu berlumut. Begitu aku dan Mia masuk, aroma dupa menyengat langsung menusuk hidung. Pak Ngurah, pria tua berkulit gelap dengan sorot mata tajam, menatap kami tanpa senyum. Aku sudah dengar ceritamu. Sosok itu bukan roh biasa. Dia prajurit. Dia akan melawan. Pak Ngurah meminta kami duduk di tengah ruangan. Ia menyalakan lilin merah, menaburkan bunga kamboja dan meletakkan mangkuk berisi air kelapa di depan kami. Tangannya mulai bergerak cepat, membuat simbol aneh di udara sambil melafalkan mantra dengan suara berat. Awalnya hanya suara Pak Ngurah yang terdengar. Tapi perlahan, di sela-sela mantranya, muncul suara lain. Dalam, serak, seperti mencoba menirukan setiap kata yang ia ucapkan. Mia memegang tanganku erat. Alfa, dia ada di sini, bisiknya. Lampu rumah tiba-tiba mati, hanya menyisakan cahaya lilin. Dari pojok ruangan terdengar bunyi gesekan keras seperti besi diseret di lantai. Pak Ngurah terus membaca mantra,
tapi suaranya semakin keras, seakan melawan sesuatu yang tak terlihat. Lalu, angin dingin berhembus kencang dari arah pintu, membuat semua lilin padam bersamaan. Dalam gelap, aku melihat bayangan tinggi tanpa kepala berdiri hanya 2 meter dari kami. Tangannya yang panjang terangkat, seolah ingin meraih leherku. Pak Ngurah berteriak, "Keluar kau! Ini bukan tempatmu!" Suara bentakan itu diikuti ledakan kaca. Semua jendela di rumah pecah bersamaan. Serpihan kaca berterbangan ke segala arah. Aku melindungi Mia, tapi terasa seperti ada tangan dingin yang mencoba menariknya dariku. Pak Ngurah menaburkan garam di sekeliling kami sambil terus membaca mantra. Bayangan itu mundur, tapi sebelum hilang, terdengar suara beratnya. "Kalian, milikku." Lalu semuanya kembali sunyi. Pak Ngurah terduduk lemas, napasnya tersengal-sengal. Aku sudah bilang, dia prajurit. Dia tak akan menyerah. Kau harus siap, Alfa. Dia akan mencoba mengambil kalian, bukan hanya di malam hari, tapi kapan saja. Aku menatap Mia. Di matanya ada air mata dan ketakutan yang tak bisa lagi disembunyikan. Sejak malam di rumah Pak Ngurah itu, kami nyaris tak pernah keluar rumah. Tapi uang tabungan semakin menipis dan mau tak mau aku harus keluar untuk membeli kebutuhan. Pagi itu, aku dan Mia memutuskan pergi ke pasar dekat apartemen. Suasana ramai, penjual sayur berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian di lorong sempit. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, aku sedikit merasa lega. Di tengah keramaian seperti ini, dia tak mungkin berani muncul, pikirku. Tapi aku salah. Saat Mia memilih sayuran, aku merasakan bau busuk menyengat, seperti bangkai yang membusuk berhari-hari. Aku menoleh dan melihat di ujung lorong pasar, sosok tinggi tanpa kepala itu berdiri membelakangiku. Orang-orang berjalan melewatinya tanpa bereaksi, seolah mereka tak melihat apa-apa. Jantungku berdegup kencang. Aku mencoba memalingkan wajah, berharap itu hanya halusinasi. Tapi ketika aku menoleh lagi, sosok itu sudah hanya berjarak 3 meter. Tangannya yang panjang terjulur ke arahku. Mia tiba-tiba menarik tanganku keras-keras. "Alfa, lari!" Kami berlari menyusuri lorong pasar, menabrak beberapa orang. Aku sempat menoleh dan melihat sosok itu bergerak cepat, melayang di atas tanah, mengejar kami tanpa suara. Ketika sampai di area parkir, aku mencoba membuka pintu motor, tapi kunci terjatuh. Saat aku membungkuk mengambilnya, Mia menjerit, Dia di belakangmu." Aku merasakan hembusan nafas dingin di tengkukku, padahal dia tak punya kepala. Kami berhasil melarikan diri dan pulang. Aku masih tergemetar ketika tiba-tiba ponselku bergetar. Pesan dari Bang Jaya, teman yang bekerja di pasar itu. Dia mengirim rekaman CCTV dari lorong tempat kami berlari. Di video, terlihat aku dan Mia berlari panik. Tapi yang membuat darahku membeku adalah sosok tinggi hitam tanpa kepala yang terlihat jelas mengejar di belakang kami. Tangannya hampir menyentuh bahuku. Bang Jaya mengirim pesan, "Bro, ini apaan? Waktu kejadian, gue sama yang lain nggak lihat sosok itu, cuma terekam di kamera." Malamnya, Mia berkata dengan suara bergetar, "Kalau dia bisa muncul di pasar, berarti nggak ada tempat aman lagi buat kita." Aku tak bisa membantah, dan di dalam hatiku, aku mulai sadar. Satu-satunya jalan keluar mungkin bukan lagi sekedar bersembunyi. Aku dan Mia memutuskan kami harus kembali ke Bali, ke tempat semua ini dimulai, dan mencoba mengakhiri teror ini sekali untuk selamanya. Kami berangkat subuh, mengendarai mobil sewaan menuju pelabuhan untuk menyeberang. Mia duduk di kursi penumpang, memegang peta dan botol air, sementara aku mencoba menjaga fokus di jalan. Hujan tipis turun, membuat jalanan licin. Sepanjang perjalanan, aku merasa ada mobil hitam yang terus mengikuti dari jauh. Awalnya aku pikir hanya kebetulan,
Tapi setiap kali aku mempercepat, mobil itu ikut mempercepat. Dan saat kami berhenti di rest area, mobil itu berhenti 2 baris di belakang, tapi tak ada satupun orang keluar dari dalamnya. Beberapa kilometer kemudian, aku melirik kaca spion. Mobil hitam itu masih di sana. Tapi kali ini, lampu depannya mati. Yang lebih aneh, seolah jalan di belakangku gelap total. Tak ada kendaraan lain sama sekali. Padahal kami berada di jalur utama. Mia mulai gelisah. Alfa, aku gak enak perasaan. Aku menggenggam setir lebih kuat. Tiba-tiba, dari kabut hujan di depan, aku melihat sesuatu berdiri di tengah jalan. Tinggi, hitam, tanpa kepala. Aku injak rem sekuat tenaga, ban berdecit, mobil tergelincir ke bahu jalan. Saat kami hampir menabrak, sosok itu menghilang, tapi di kaca spion, dia sudah berada tepat di belakang mobil, menempel di pintu bagasi. Mobil hitam misterius tadi kini melaju mendekat dengan kecepatan gila, seolah mencoba mendorong kami keluar jalan. Aku memutar setir, menyalip truk di depan, dan melaju tanpa menoleh lagi. Beberapa menit kemudian, hujan semakin deras. Aku pikir kami sudah aman. Tapi tiba-tiba terdengar suara napas berat dari kursi belakang. Perlahan, aku melihat melalui kaca spion dalam, dan di jok belakang, terduduk sosok hitam tanpa kepala. Tangannya perlahan meraih bahu Mia. Mia menjerit. Aku hampir kehilangan kendali setir. Aku membanting kemudi ke sisi kiri, membuat mobil keluar jalan dan berhenti di pinggir sawah. Ketika aku menoleh ke belakang, kursi itu kosong. Dengan napas memburu, kami kembali ke jalan. Tak ada lagi mobil hitam yang mengikuti, tapi rasa shock itu masih bersama kami. Mia menggenggam tanganku dan berkata lirih, "Kalau di Bali ini nggak selesai, aku nggak tahu lagi apa yang akan terjadi sama kita." Aku mengangguk. Meski di dalam hati, aku takut perjalanan ini justru akan menjadi akhir kami. Malam itu, setelah berjam-jam perjalanan, kami tiba di Bali. Hujan turun deras, petir sesekali membelah langit, dan jalan menuju homestay tempat kami pertama kali melihat sosok itu terasa seperti lorong panjang yang tak berujung. Begitu melewati gerbang kayu besar, udara di sekitarnya berubah dingin dan berat. Bau bunga Kamboja yang manis menusuk hidung, bercampur aroma busuk yang sangat familiar. Mia berpegangan erat pada lenganku. Di teras, Pak Made sudah menunggu bersama 2 orang laki-laki tua berpakaian adat Bali, masing-masing membawa dupa dan kendi berisi air suci. "Kalian siap? Begitu ritual dimulai, kalian tidak boleh keluar lingkaran," ujar Pak Made tegas. Kami duduk bersila di halaman belakang, tepat di dekat gerbang samping homestay, tempat pertama kali aku melihat sosok itu. Lilin-lilin kecil mengelilingi kami, dan taburan bunga membentuk lingkaran. Suara mantra mulai terdengar dalam bahasa Bali yang tidak kumengerti, tapi nadanya membuat bulu kuduk merinding. Angin kencang mulai berhembus, daun-daun kering berputar di udara, dan dari arah gerbang tampak kabut hitam pekat merayap perlahan, membentuk sosok tinggi tanpa kepala. Sosok itu berdiri diam, lalu mulai melangkah maju. Setiap langkahnya membuat lilin di dekatnya padam. Pak Made menyeramkan air suci sambil berteriak, "Pulanglah, kau bukan milik dunia ini." Sosok itu mendekat ke arahku, tangannya terangkat, jemarinya panjang dan kurus seperti cakar. Aku bisa merasakan ujung jarinya hampir menyentuh kulitku. Sebelum cipratan air suci mengenainya, terdengar suara melengking, bukan dari mulut, tapi dari udara di sekitarnya. Dan sosok itu mundur, tubuhnya mulai bergetar hebat. Tiba-tiba, Mia menjerit kesakitan. Aku menoleh dan matanya terbuka lebar, menatap lurus ke depan. Dari dadanya muncul bayangan hitam tangan yang mencoba menarik sesuatu keluar darinya. Pak Made berteriak, "Dia memilih jalan lain, dia mau masuk ke tubuhnya." Tanpa pikir panjang, aku menerjang ke arah Mia, memeluknya erat sambil berteriak agar mereka menghentikannya. Salah satu lelaki tua memecahkan kendi di depan kami, air sucinya membanjiri tanah.
Sosok itu berteriak sekali lagi, lalu lenyap bersama kabutnya. Hujan berhenti, langit di atas kami cerah, dan bau busuk itu hilang. Mia menangis di pelukanku, tubuhnya bergetar. Pak Made tersenyum tipis. Dia sudah pergi, tapi ingat, roh seperti itu tak pernah benar-benar mati. Dia hanya kembali ke tempat asalnya. Kami meninggalkan Bali keesokan harinya. Hari-hari berikutnya terasa normal, tapi aku selalu merasa ada sesuatu yang mengikuti dari jauh. Kadang saat aku bercermin, aku melihat bayangan tinggi di belakangku. Diam, tak bergerak. Aku tidak tahu apakah itu hanya imajinasi atau tanda bahwa janji sosok itu dulu masih berlaku. Kalian milikku. Terima kasih sudah menyaksikan kisah ini di channel Bayangan Malam. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan tulis komentar pengalaman horor kalian di bawah. Ingat, cerita ini bukan hanya hiburan, tapi juga pengingat bahwa dunia yang kita lihat bukanlah satu-satunya yang ada. Jangan pernah meremehkan hal-hal yang tak bisa kamu jelaskan, karena bisa jadi mereka sedang memperhatikanmu.